Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat bernafas, menikmati nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fajri di channel Fajri Reaction membahas tentang bedah buku online, yaitu adabku keseharianku, di mana kita pada hari ini sudah sampai ke pertemuan yang keenam. Pada hari ini kita akan membahas tentang khosyah dan inabah. Khosyah dan inabah. Mungkin teman-teman sekalian itu baru mendengar tentang apa itu khosyah, apa itu inabah Jadi baru dengar nih Nah, maka dari itu tetaplah di video ini di channel ini, jangan sampai tertinggal penjelasan-penjelasan tentang saya. Takutnya nanti ada misunderstanding ketidakpahaman kalau di skip-skip. Baiklah teman-teman, kita masuk saja ke pembahasan yang tentang khosyah Apa itu khosyah? Di buku ada buku keseharianku itu disebutkan penulis itu menukilkan makna khosyah dari Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhu Thalatsatil Usul. Khosyah itu adalah takut takut yang dibangun di atas ilmu karena merasakan keagungan dan kesempurnaan kekuasaan dari yang diikuti. Takut yang dibangun di atas ilmu karena merasakan keagungan dan kesempurnaan kekuasaan dari yang diikuti yang diikuti tersebut. Nah, apa dalilnya tentang khosyah ini? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat yang ke-28, Allah berfirman, "Innama yakhsyallah min ibadihil ulama." Yang takut sungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama adalah ulama. Yang dimaksud ulama itu siapa? Yaitu orang yang berilmu berilmu syar'i. Jadi yang menguasai disiplin ilmu. Yang pasti ulama itu adalah pastinya penghafal Quran, pastinya penghafal hadis penghafal matan-matan kitab-kitab yang lainnya, seperti itu. Itulah orang-orang yang berilmu Kemudian khosyah kan takut. Khosyah maknanya takut. Lantas apa perbedaan dengan khauf? Khauf juga maknanya takut Khauf juga maknanya takut. Apa perbedaannya? Maka kita harus tahu, kita harus paham Maka dari itu makna dari khauf itu adalah takut, tapi takutnya itu secara umum secara umum. Bisa takutnya kepada sesuatu yang lain, seperti binatang buas, atau kepada sesuatu yang mengerikan, kepada sesuatu yang tinggi. Misalnya kita naik pesawat nih, kemudian takut ketinggian, itu adalah khauf. Bisa juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa. Jadi khauf itu mencakup umum. Takutnya mencakup umum. Dan biasanya khauf ini takutnya itu bukan didasarkan ilmu, alias tidak mengetahui sesuatu yang ditakuti itu benar-benar mengancam kita atau tidak benar-benar mengancam kita atau tidak. Dia tidak tahu. Itulah khauf takut. Nah, sementara dengan khosyah, apa bedanya dengan khosyah? Khosyah takut juga Jadi khosyah itu adalah takut khusus. Nah, kalau khauf itu adalah umum, nah sekarang khosyah itu takutnya khusus. Khusus untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Takutnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ada dannya, yaitu didasari dengan ilmu pengetahuan. Makanya semakin orang itu berilmu, semakin dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa semakin orang itu berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ulama disebut dengan hamba yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Ya contohnya saja, semakin kita paham, misal nih, tentang kita belajar itu misalnya haramnya zina, haramnya syirik, haramnya riba, haramnya membunuh, haramnya kita berbuat judi misalnya, seperti itu. Nah, semakin kita takut ya, semakin kita belajar, belajar dan belajar, ya, semakin kita paham tentang haramnya berbuat dosa tadi, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitupun tentang perintah ya, semakin kita itu belajar nih, perintah hukumnya ini wajib ya, misalnya sholat 5 waktu ya, hukumnya wajib akan mendapatkan pahala seperti ini, puasa, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian bersedekah, kemudian berbuat ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Semakin kita itu takut. Takut kenapa? Karena nanti ilmu ini ya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita itu berilmu, ya, kita tidak cukup hanya berilmu saja tidak cukup, ya. Kita itu ada lagi tanggung jawabnya, yaitu mengamalkan, ya, mengamalkan sebisa mungkin, semampunya. Makanya Allah mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian itu semampunya, bukan semalas-malasnya, ya. Kadang kita itu malas, ya, ketika beribadah kita malas, seperti itu. Nah, maka di sini peran khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin orang itu berilmu, semakin dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berat akan tanggung jawabnya, ya, berat akan tanggung jawabnya, ya. Orang yang berilmu ya pasti paham tentang halal dan haram dan dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang ustadz, seorang dai itu mempunyai tanggung jawab ya, bukan hanya dia itu menyampaikan ilmu ya di kalangan masyarakat ya, kepada audiensnya, kepada pendengarnya, namun dia harus mengamalkan ilmu yang dia punya. Itu ustadz. Makanya Allah mengatakan dalam surat Shaf ayat yang kedua, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, ya, kenapa engkau itu mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan?" Ya. Kabura makatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya di sisi Allah itu dosanya besar, berat, ya. Engkau itu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi ayat ini seolah-olah tamparan bagi seorang dai atau ustadz, ya. Dia meng dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Jadi itu adalah tamparan bagi seorang ustadz atau orang yang berilmu. Maka orang yang berilmu atau ulama ya, itu paling takut dengan Allah dan sehingga dia mengamalkan ya, apa yang dia ilmu itu. Kemudian kita masuk kepada yang selanjutnya yaitu membahas tentang inabah. Nah, inabah. Di dalam buku itu penulis mengatakan ya masih penulis menukilkan perkataan dari Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Syarhu Salasatil Usul ya. Inaba itu adalah di halaman yang ke-13 ya. Inaba itu adalah ya, kembali kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat ya. Kembali kepada Allah menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Nah, inabah dan taubat itu sama ya. Sama-sama ya, tidak mengerjakan maksiat ya. Sama-sama dia menyesali perbuatannya ya. Sama-sama mengerjakan ketaatan ya. Semuanya sama. Cuman apa bedanya antara inabah dengan taubat ya? Apa bedanya? Kan? Nah, kalau seandainya inabah tadi ya, kalau seandainya taubat ya, dia itu meninggalkan, kemudian menyesali perbuatan dosa tadi, kemudian dia itu berusaha untuk tidak lagi mengerjakannya, ya. Kemudian dia itu berusaha untuk memperbaiki dirinya. Namun, ya, tidak seserius orang yang inabah. Bedanya di inabah, orang yang inabah atau munib, ya, itu adalah orang yang dia itu tidak lagi mengerjakan perbuatan dosa,
kemudian orang tersebut menyesali dan dia berusaha sebaik mungkin dalam jalur ketaatan, ya. Artinya dia itu terus istiqomah dalam jalur ketaatan, ya. Dan bahkan dia itu benci sama perbuatan dosa, ya. Apalagi dosa yang pernah dia lakukan. Nah, seperti itu orang yang inabah. Nah, beda orang yang tobat, ya. Orang yang tobat, ya, dia tidak kurang serius dalam memperbaiki dirinya. Karena bisa jadi orang yang tobat itu adalah orang, ya, yang apa? Diulangi lagi, ya, perbuatan yang sama, yang salah tadi diulanginya lagi, seperti itu, diulang lagi. Maka itu orang yang tobat. Tapi kalau orang yang inabah, benar-benar dia menyerahkan diri kepada Allah, maka dia sama sekali tidak akan mau mengulangi lagi perbuatan yang sama, yang salah tadi, ya. Kemudian dia berusaha memperbaiki diri. Nah, ini adalah eh, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zumar, ya, Az-Zumar ayat surat yang ke-39 ayat yang ke-53 Allah mengatakan, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba, ya, yang melampaui batas, ya. Janganlah engkau itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa kalian yang banyak. Dosa kalian yang semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia itu adalah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, ya. Maka di situ di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu, berinabahlah oleh kalian. Benar-benar memperbaiki. Jangan kalian toleh lagi perbuatan dosa itu. Inabah ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, wa aslimu, dan serahkanlah diri kalian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berserah diri, ya, berbuat jadi diri lebih baik lagi, seperti itu. Nah, itu jadi kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu dalil yang menjadi tamparan bagi orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebanyak apapun seseorang itu mempunyai dosa, kalau seandainya dia itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dia itu memperbaiki diri, Allah akan membuka pintu rahmatnya besar-besar. Allah akan buka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kasih sayang Allah itu tinggi, besar, ya, luas, ya, bukan hanya kepada orang mukmin, tapi pada orang kafir, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada makhluk-makhluk yang lainnya Allah kasihi. Ya. Makanya Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, ya, mempunyai sifat Ar-Rahman. Jadi jangan pernah kita berputus asa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu